Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Adi Laksono dan teman saya. Halo, saya Muhammad Rejali Mulia Bayu Putra Rama. Kali ini kita akan membahas materi tentang ketahanan nasional. Nah, mungkin dari yang akan dijelaskan itu kita mulai dulu dari Mas Putra. Ayo, Bud. Oke, ketahanan nasional atau TANAS Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negara, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Gitu. Terus, di dalam ketahanan nasional itu punya ciri-ciri tersendiri. Ciri-cirinya ada apa aja, Bang? Nah, oke, kita lanjutkan di ciri-ciri ketahanan nasional. Didasarkan pada metode Astagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah atau statis Trigadra. Apa aja sih? Yaitu ada geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Dan 5 aspek sosial atau dinamis, atau bisa disebut Pancagatra, yaitu ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Ada lagi tentang berpedoman pada wawasan nasional yang merupakan syarat utama bagi negara berkembang. Dilanjutkan lagi untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Sebagai pertahanan ditunjukkan secara langsung untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan. Lebih menonjolkan pendekatan persuasif. Nah, setelah ciri-ciri ini, dalam ketahanan nasional itu ada sifat-sifat tersendiri. Ayo Put, jelaskan sifat-sifat dalam ketahanan nasional. Oke, sifat-sifat ketahanan nasional yang pertama ada mandiri. Artinya, ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, serta bertumbuh pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, ada dinamis. Artinya, ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah. Oleh sebab itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga, ada manunggal. Artinya, ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, ada wibawa. Artinya, ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya. Dan yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Maksudnya, adanya sikap saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Kemudian, ada asas-asas tersendiri dalam ketahanan nasional. Apa aja Bang asas-asasnya? Nah, asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan.
Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asa dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Yang kedua ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai kemandirian dan meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Sedangkan tujuan mawas keluar yaitu dalam rangka mengantisipasi, menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Nah, yang ketiga ada asas kekeluargaan. Pada asas ini berisi sikap hidup yang diliputi keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Asas ini mengikuti adanya perbedaan dan terjaga dari konflik yang merusak. Kemudian di urutan keempat ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Nah, sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Nah, pada ketahanan nasional ini juga memiliki fungsi-fungsi. Apa sih fungsi ketahanan nasional? Ayo Bud, jelaskan. Ya, ini jelas. Oke. Fungsinya yang pertama sebagai doktrin dasar nasional untuk menjamin terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional, intersektoral, ataupun multidisiplin. Yang kedua, sebagai pola dasar pembangunan nasional, yang pada hakikatnya ketahanan nasional ini merupakan arah dan pedoman pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilakukan sesuai rancangan program. Yang ketiga, sebagai metode pembinaan kehidupan nasional, ini adalah suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan negara yang dikenal dengan Asta Gatra, yang terdiri atas aspek alamiah seperti kekayaan alam, penduduk, serta geografi, dan aspek sosial budaya seperti ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian, ada unsur-unsur ketahanan nasional yang akan dijelaskan oleh Bayu. Oke, yang terakhir ini ada unsur-unsur ketahanan nasional. Yang pertama ada ketahanan nasional Pancagatra. Aspek sosial Pancagatra pada dasarnya berlandaskan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama, alam sekitarnya, maupun manusia dengan dirinya sendiri dalam bentuk kebutuhannya. Yang kedua ada kebutuhan aspek ideologi. Suatu bangsa pada dasarnya mempunyai dan memerlukan filsafat hidup sebagai pedoman dan pegangan dalam melaksanakan perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Filsafat hidup digunakan sebagai pedoman hidup ini adalah termasuk filsafat praktis yang merupakan suatu ideologi pandangan hidup, pandangan dunia, karena sebagai dasar untuk mencapai cita-cita nasional. Dalam pembahasan ini disebut dengan istilah ideologi. Nah, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan untuk materi ketahanan nasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.